Apakah setiap salat kita semestinya meminta hidayah? Ya. Di dalam salat kita wajib minta hidayah. Ini jangankan sesudah salat, Pak. Setiap salat wajib meminta hidayah. Salat itu tidak sah kalau tidak minta hidayah. Karena pada setiap rakaat wajib membaca surah Al-Fatihah. Dan di salah satu ayatnya kita minta hidayah. Ihdina. Ihdina itu artinya minta hidayah. Ihdina. Ya, berikan kami hidayah. Hidayah bagaimana? As-siratal mustaqim. Hidayah yang berupa jalan yang lurus. Loh, kenapa tetap kita minta hidayah? Padahal Allah, alhamdulillah, saat ini paling tidak Allah sudah kasih kita hidayah. Karena itu tadi, tidak ada jaminan orang yang sudah dapat hidayah akan selamanya berada dalam hidayah itu. Bisa saja kemudian dia murtad. Seperti yang beberapa yang dicerita tadi, Abdullah bin Jahsy. Dia pindah menjadi Nasrani karena dia terpesona melihat kan di Ethiopia itu penduduknya Nasrani. Penduduknya Nasrani. Lebih baik saya masuk Nasrani saja deh daripada Muslim begini, susah hidup. Di sini rakyatnya banyak Nasrani. Dia pindah. Ya, itu karena masalah dunia ekonomi. Ada yang karena perempuan tadi. Itu hafal Quran itu sebetulnya hafal Quran. Hafal Quran. Nah, jadi tidak ada jaminan orang hafal Quran 30 juz, hilang semua hafalannya itu. Hilang semua. Kecuali kalau tidak salah tersisa 2 ayat saja. Itu pun yang mengecam. Ayat yang isinya kecaman terhadap perilaku yang seperti itu. Itu saja yang dia hilang semua hafalannya. Tiba-tiba hilang. Padahal tadinya dia penghafal Quran 30 juz. Hilang semua. Ya, apalagi mohon maaf, kita ini belum hafal Quran, biar 1 juz belum dihafal. Orang 30 juz bisa tercabut hidayah itu. Bagian tidak ada hafalannya. Mulai dicabut. Jadi sebaiknya tiap salat selalu minta hidayah. Kita bisa baca misalnya di surah Ali Imran awal-awal. Ya, Rabbana la tusi qulubana ba'da id hadaitana. Tuhan janganlah engkau gelincirkan kami setelah engkau hadaitana. Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Bisa minta hidayah. Karena satu tadi alasannya orang yang sudah dapat hidayah bisa keluar dari hidayah itu. Alasan yang kedua karena hidayah itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Jadi ketika kita meminta hidayah padahal sudah dapat hidayah, itu maknanya tambahkan lagi. Tambahkan lagi hidayahmu itu kepadaku ya Allah. Sudah dapat hidayah minta ditambahkan hidayah. Dan juga ada kasus tadi disebutkan. Oh, dia belum sempat ibadah langsung saja jihad, meninggal tanpa hidayah. Itu secara umum di Sahih Bukhari itu dijelaskan ada orang kalau kita lihat dari awal dia hidup sampai tinggal zira 1 hasta menjelang matinya. Ini bahasa kiasan ya, karena kan kita tidak bisa ukur kematian tinggal sebegini. Maksudnya sudah dekat sekali kematiannya itu. Kalau kita lihat dari awal dia hidup sampai tinggal sehasta menjelang dia mati, isi surga sudah, ini isi surga, rajin sekali salat. Tapi tinggal 1 hasta keadaannya berubah. Dia kafir, mati dalam kekafiran, jadi penghuni neraka. Tapi sebaliknya ada orang kalau kita lihat dari awal dia hidup sampai tinggal sehasta menjelang dia mati, si neraka ini dosa terus dia kerja. Tapi tinggal 1 hasta menjelang matinya dia tobat. Dia tobat. Meskipun belum sempat melakukan kebaikan, dia tobat dan meninggal dalam keadaan beriman. Akhirnya dia masuk surga. Sebetulnya itu peringatan, pembelajaran. Satu, alhamdulillah saat ini kita dikasih hidayah, kita sholat, alhamdulillah kita bisa ibadah. Tapi tidak boleh terpesona dengan keadaan kita sekarang. Nah, tidak ada jaminan. Baca hadis tadi, jadi kita selalu hati-hati mawas diri. Kemudian yang kedua hikmahnya apa? Kalau kita melihat orang tenggelam dalam maksiat, tidak boleh kita putus asa. Tidak boleh menjasa, neraka sudah itu. Tidak boleh. Tetap ada kesempatan baginya. Ada salah seorang guru kami yang berpesan itu. Bagaimanapun bencimu kepada seseorang, karena maksiatnya kamu benci dia karena maksiatnya, tetap sisakan ruang di hatimu. Ruang untuk memaafkannya. Karena bisa saja tiba-tiba dia berubah keadaannya, dapat hidayah. Nah, kalau sudah penuh hatimu dengan kebencian,
Biar dia berubah, tidak bisa lagi. Susah bagimu untuk mencintai karena sudah penuh itu hatimu dengan rasa benci kepadanya. Kalau bahasanya Nabi, ahbib habibaka haunan ma'a sa'iyakuna baghidaka yauman ma, wa abghid baghidaka haunan ma'a sa'iyakuna habibaka yauman ma. Kalau ada orang kita sukai, ya sukai sekedarnya saja. Karena bisa jadi yang kita suka hari ini suatu hari kita benci. Sebaliknya kalau ada orang yang kita benci, ya bencinya sekedarnya. Karena boleh jadi yang kita benci sekali hari ini suatu saat nanti kita suka. Sama lah nanti Pak, mohon maaf. Nanti kan kalau pemilihan presiden itu pasti ya lagi lah. Yang kita dukung itu pokoknya kayaknya tidak ada salahnya sudah. Sementara yang lawannya kayaknya tidak ada benarnya. Sudah mulai itu di media sosial sudah mulai membanding-bandingkan. Kalau calon ini baik bagus nih, baik ini baik semua. Kalau gini salah semua. Salah semua. Sepertinya ini sudah penghuni surga, ini penghuni neraka. Tidak boleh kita begitu. Ya, karena yang kita puja-puji hari ini suatu hari bisa kita benci. Yang kita benci sekali hari ini suatu hari bisa kita cintai. Jadi tetap sisakan ruang di hati itu untuk memaafkan kalaupun ada orang yang kita benci, menyayangi kalaupun kita tidak suka kepadanya. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.